Oke, lanjut di video yang ke-8 ini. Dan video yang ke-8 ini adalah pengenalan recycle bin, di mana fitur OS yang sangat saya sukai ya, karena bisa menyeting penghapusan file, bisa kita kembalikan lagi, bisa kita pulihkan lagi walaupun file itu sudah terhapus, tapi belum dihapus secara permanen. Itu sesuai dengan namanya recycle bin, tong sampah ya. Jadi selama ini kalau kita ngapus file ataupun folder, tidak langsung dihapus secara permanen oleh sistem operasinya. Ya, langsung saja kita buka folder eksperimennya di file explore, nah, atau Windows E, lalu di data latihan tong sampah. Nah, di sini saya punya kumpulan file, semuanya totalnya adalah 36 MB. Nah, oke, saya ngapus dulu file-file kecil ya, file-file kecil. Nah, misal segini, ada 3 MB di sini udah kelihatan dia kalau di blok. Di sini ada 3 MB. Itu 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 file. Ini kita delete dulu ya. Nah, oke. Karena delete. Nah, ini kan ada konfirmasi yes or no. Ini sebenarnya ada apakah kamu setuju untuk memindahkan 6 item ini ke recycle bin? Yes. Nah, bagaimana hasilnya? Ini di sini ada icon recycle ya. Kalau kita properties di sini ada display. Sebelumnya kalau umumnya ya, umumnya itu nggak ada konfirmasi kayak tadi gitu ya. Nah, misal ini nih, ada 2 MB delete. Nah, langsung hilang kayak gitu kan harusnya. Delete. Nah, gitu. Karena delete. Nah, sebenarnya yang kita hapus ini sebenarnya tidak langsung hilang, tapi dia masuk ke recycle bin. Kalau kita buka, nah file yang tadi itu ada di sini di recycle bin ya. Lihat tuh addressnya dari recycle bin. Ini bisa kita pulihkan lagi ya, bisa diblok, kita pulihkan di restore. Nah, udah kan di restore, di sini udah kosong tong sampahnya. Kita balik lagi ke file export yang tadi ya. Nah, yang tadi ada data D, di sini tong sampah. Oke, ini dia. Udah kembali ya. Nah, sebenarnya tong sampah itu ada kapasitasnya. Dia bisa nampung berapa MB, berapa giga. Ya. Kalau di sini saya setting 20 MB kalau nggak salah, karena di data D ini ada 19 giga ya, 19 giga SSD-nya. Nah, ini recycle-nya bisa kita setting dulu maksimal nih, custom size-nya di data D itu, data yang dari data D itu bisa ditampung oleh recycle bin ini berapa. Misal 5 MB ya, lebih kecil lagi tong sampahnya berarti. Kita apply, oke. Jadi kalau kita ngapus file yang besar itu harusnya nggak masuk recycle bin ya, langsung terhapus secara otomatis permanen. Nah, saya copy dulu. Nah, misalnya ini ada kapasitasnya 41 MB. Kalau saya hapus satu, delete. Nah, dia akan seperti ini. That is too big, besar tuh recycle. Nah, jadi dia akan menghapus secara permanen. No. Delete, yes. Nah, jadi nggak masuk ke recycle ya. Nah, hapus. Ini juga sama, saya hapus lagi, delete. Kalau kita lihat recycle-nya dia masih kosong. Nah, karena dia memang kapasitasnya nggak nampung ya. Ini misal 41, berarti saya setting tong sampahnya jadi 45. Klik kanan properties 45. 45. Harusnya bisa masuk ke recycle ya. Apply, oke. Ini dihapus, delete. Nah, dia akan otomatis pindah ke recycle. Tapi ini 45 ya, 45 tong sampahnya. Kalau kita ngapus beberapa file lagi, nah misalnya ini sama ini ya. Nah, ini delete, ini 8 MB. Ini delete, ini delete. Otomatis file yang sudah terhapus duluan itu akan menghilang karena tong sampahnya sudah penuh. Kalau kita buka,
Nah, si file yang tadi itu memang benar-benar sudah terhapus secara permanen gitu. Jadi nunggu si tong sampahnya penuh, nanti akan otomatis terhapus secara permanen. Nah, seperti itu. Oke, ini adalah fitur yang sangat saya sukai dari OS ya, dari OS sistem operasi apapun ya, pasti ada recycle bin. Mungkin beda-beda penamaan gitu. Oke, di sini ada display delete confirm. Jadi sebelum kita hapus akan ada konfirmasi dulu. Misal ini di delete kayak tadi ya. Yes, gitu. Klik kanan delete. Ada konfirmasi apakah aku hapus ya gitu. Langsung delete gitu. Terus saya biarin ada konfirmasi biar untuk memastikan uh, kita mau beneran ngapus apa enggak nih gitu. Oke, barangkali keyboardnya nanti ke pencet gitu ya. Jadi nggak sembarang file bisa langsung hapus gitu deh. Nah, ini adalah fitur dari recycle bin. Menggunakan recycle bin sudah memulihkan file, sudah menghapus file secara permanen. Oke, menghapus file secara permanen. Nah, di sini recycle bin kan sudah ada beberapa file ya yang tadi sudah kita hapus. Nah, ini ya. Nah, ini recycle bin, tuh recycle bin. Ini bisa dihapus secara permanen dengan cara klik kanan di recycle binnya, pilih empty. Ya, jadi kosong kantong sampah. Yes or no? Yes. Nah, otomatis di recycle bin akan kosong dan kapasitas SSD atau hard disk teman-teman pasti akan berkurang. Oke, terus selanjutnya membuka sudah, menghapus sudah, cara menghapus file folder, dikosongkan sudah, eksekusi penghapusan permanen, data hilang, data tidak dapat dipulihkan. Nah, konsekuensi penghapusan ya tadi, penghapusan yang di sini berarti tidak bisa dipulihkan kembali, harus dengan aplikasi pihak ketiga ya. Recovery data, harus pakai recovery data. Mengatur opsi recycle bin udah tadi ya, semacam kapasitas kantong sampahnya berapa, lalu ada konfirmasi dialog untuk penghapusannya, untuk keamanan dan pemulihan. Nah, ini dia dari fungsi fitur yang sangat bermanfaat bagi teman-teman. Oke, terima kasih, sampai ketemu di video selanjutnya.